Qala Allah Ta'ala wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad sarrafna, artinya wa laqad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan, fi hadzal Qur'ani, di dalam Al-Quran ini, minal amsali, berupa contoh-contoh, wal wa'di, dan janji, wal wa'idi, dan juga ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran itu modelnya banyak, ada contoh-contohnya. Misalnya Allah memberikan contoh bagaimana orang-orang yang baik-baik yang akhirnya nanti dikasih nikmat oleh Allah. Seperti cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Luqman Al-Hakim. Pokoknya cerita orang-orang baik. Itu ada amsal contohnya. Nah, kemudian ada lagi Allah berikan contoh seperti orang-orang yang tidak baik. Contohnya Fir'aun, Haman, ya. Nah, itu contoh-contoh yang tidak baik. Artinya buat apa? Ya buat satu pelajaran buat kita nih Bapak Saudara. Tuh, kalau orang-orang baik, Allah akan memberikan satu anugerah yang sangat besar. Ashabul Kahfi, orang yang istiqomah mempertahankan keimanannya. Ya, anjingnya aja dimasukkan ke dalam surga. Tuh anjing Ashabul Kahfi, Pak. Karena dia setia, ya nungguin tuh 7 pemuda yang ada di dalam goa. Ya, itu karena anjing cinta sama orang solih, anjing cinta sama orang baik, itu anjing masuk surga. Ya Allah, bagaimana kalau kita manusia ya? Kalau cinta sama orang baik, sama orang soleh, ya pasti Allah akan berikan tempat yang baik. Nah, anjing aja dikasih surga. Satu-satunya anjing yang masuk surga, anjing Ashabul Kahfi. Seperti itu. Nah, kalau model contohnya Fir'aun, Haman, itu contoh yang kagak baik. Jangan kita tiru. Ya, itu dalam Al-Quran kadang-kadang dijelaskan begitu. Nah, ada lagi janji. Siapa-siapa yang melakukan amal kebaikan, nanti ya akan dikasih apa? Surga. Itu namanya janji. Ada lagi ancaman. Ya, ancaman itu berarti yang menakutkan. Siapa-siapa yang ingkar kepada Allah, nanti mereka akan ya dimasukkan ke dalam api neraka. Itu begitu. Ya. Jadi artinya ada janji, ada ancaman, ada perumpamaan, contoh-contoh. Ya, itu semuanya ya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, tujuannya apa? Liyadzakkaru, ya, supaya mereka itu dapat pelajaran. Tujuannya begitu aja, Pak. Ini kita umat Nabi Muhammad dengan membaca Al-Quran berarti itu jadi ibroh, jadi tazkiroh, jadi ingatan, jadi pelajaran. Ya, yattaizu itu artinya jadi pelajaran. Makanya ada istilahnya mau'izoh hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Ya, jadi Al-Quran isinya juga nasihat-nasihat yang bagus buat kita. Untuk mengingatkan kepada kita. Jangan seperti orang-orang yang tidak baik, tapi kita contohlah orang-orang yang baik. Itu walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru wa ma yaziduhum dzalika, dan tidaklah menambahkan kepada mereka akan itu illa nufura, melainkan dia semakin lari dan jauh anil haqqi, daripada kebenaran. Orang kalau memang udah tertutup ya hatinya, susah mau dibilang apa juga udah repot, malah semakin jauh dari kebenaran. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran begini begitu, contoh-contohnya ada semuanya. Tapi kalau orang yang sudah tertutup hatinya, maka mereka tetap ya tidak terima, bahkan dia akan menjauh
lari dari kebenaran. Begitu. Tapi kalau orang-orang yang dapat hidayah, insya Allah datang. Ya, dia akan terima. Dia akan benar-benar nerimain sehingga berbekas dalam hatinya. Jadi mau izah, jadi nasihat, jadi tazkirah buat ingatan. Ya, namun orang-orang yang udah tertutup hatinya itu semakin jauh dia dari kebenaran. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum buat mereka, laukana ma'ahu, kalau seandainya bersamanya aillahi, yaitu bersamanya Allah, alihatun, ada lagi Tuhan-Tuhan. Kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan di samping ada Allah, kama yakuluna, sebagaimana mereka kemukakan, idzal labtagau, maka tiba-tiba mereka akan mencari tolabu. Ya, ibtagau itu artinya tolabu. Mereka akan mencari ila zil arsy, yaitu kepada yang memiliki aras aillahi, yaitu Allah, sabila, akan jalannya. Tuh, jadi nggak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi Tuhan cuma satu, Allah. Nggak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Tuh, begitu. Kalau seandainya ada, cari dah ke aras. Yang memiliki aras adalah Allah. Ya, nggak ada lagi Tuhan yang lain. La ilaha illallah. Jadi ilah itu dinafikan, ditiadakan dengan Allah. Makanya artinya la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah. Itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya Tuhan itu hanya Allah. Ya, jadi nggak ada lagi Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah, nggak ada. Itu begitu. Jadi Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabila itu artinya liyuqatiluhu, agar mereka bisa memeranginya. Subhanahu, maha suci Allah. Tuh, jadi maha suci Allah, nggak mungkin Allah ada duanya. Ada Tuhan-Tuhan lagi selain Allah, nggak ada. Subhanahu, maha suci Allah. Tuh, jadi suci Allah, maha tinggi Allah dari segala kesamaan. Makanya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu enggak sama dengan sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Tidak ada satupun yang bisa menyerupakan Allah. Makanya enggak ada Tuhan. Ya, enggak ada Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah. Itu yang dimaksud la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh maksudnya begitu. Subhanahu, maha suci dia Allah, tanzihan lahu, untuk membersihkan dan mensucikannya, lahu bagi Allah. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi, amma yakuluna, dari apa yang mereka katakan, minasyuraka'i, dari sekutu-sekutunya, uluwan kabira, dengan ketinggian yang sangat besar. Jadi Allah itu maha tinggi. Makanya ada yang namanya al-asmaul husna, nama-nama yang bagus, yang jumlahnya ada 99 nama. Ya, itu ada 99 nama yang disebut dengan al-asmaul husna. Tusabbihu lahu, bertasbih, lahu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunazzihuhu, artinya bertasbih itu mensucikan kepada Allah. Siapa yang bertasbih? As-samawatu sab'u, 7 lapis langit bertasbih. Wal ardu, bumi pun bertasbih. Waman fihinna, dan semua yang ada di dalam bumi dan di dalam langit semuanya bertasbih. Tuh. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita aja, bukan hanya manusia saja tuh Bapak Saudara bisa bertasbih. Ternyata makhluk-makhluk Allah yang lain itu juga bertasbih. Cuma tasbihnya kita nggak paham aja bagaimana.
Itu yang ada di langit, yang ada di bumi, itu semuanya bertasbih. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu, pasir, pohon, semuanya bertasbih. Ya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ya itu bertasbih. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan hanya manusia. Ternyata semua makhluk Allah bertasbih. Ini ayatnya nih. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih buat Allah 7 lapis langit, bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Jadi semua makhluk yang ada di dalamnya itu semuanya bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pantas kalau diperintahkan bertasbih, kita punya akal pikiran. Ya, orang binatang aja bertasbih juga. Tuh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit begitu banyak, makhluk Allah yang ada di air, di laut begitu banyak. Mereka semuanya bertasbih. Cuma cara bertasbihnya kita nggak paham bagaimana. Ya. Kalau kita kan subhanallahi wa bihamdi, itu cara tasbih kita, ya. Minal makhluqat itu, ya. Jadi wa imma min syai'in, wa in maknanya ma. Tidaklah min syai'in dari segala sesuatu, minal makhluqat dari makhluk-makhluk Allah illa yusabbihu, kecuali dia bertasbih. Jadi enggak ada dari makhluk Allah kecuali mereka semuanya bertasbih. Multabisan, ya, disertakan, ya, bihamdihi dengan memujinya. Bertasbih plus memuji. Makanya ada subhanallah wa bihamdi. Ayakulu subhanallahi wa bihamdi. Tuh, subhanallah itu namanya bertasbih. Wa bihamdi namanya memuji. Ya, jadi di samping tasbih juga dia memuji. Makanya ucapannya subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan ya pujian-pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahun, akan tetapi kamu tidak paham, tidak ngerti. Tafhamuna tasbihahum, kamu enggak ngerti terkait tentang tasbihnya mereka. Cuma kita enggak paham kalau makhluk-makhluk Allah seperti ikan, ya itu bertasbih. Kita enggak paham. Pohon-pohon bisa bertasbih. Nah, cara tasbihnya kita enggak paham. Nah, itu yang kata Allah, ya akan tetapi kamu tidak paham tasbih mereka. Li'anau laisa bilugatikum, karena dia bertasbih tidak sama dengan bahasa kamu. Ya, kalau kita bahasa kita manusia, ya itu kalau tasbih subhanallah wa bihamdi. Tapi kalau mereka, ya itu cara mereka bertasbih. Tidak menggunakan bahasa kamu, bahasa kita, bahasa manusia. Innahu kana haliman ghafura. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana haliman, adalah Allah itu penyantun. Halim itu artinya penyantun. Makanya orang kalau punya sifat halim bagus, penyantun, penyabar. Ya, itu Allah halim, penyantun, sayang sama hambanya. Jadi kalau manusia punya sifat halim berarti ya dia sayang, enggak pernah ya mau balas dendam, sakit hati, enggak. Ya, tuh Allah enggak pernah dendam, sakit hati. Ini makhluknya misal berbuat dosa, ya udah puluhan tahun dosa mulu, ingkar terus, kemudian sadar, ditaubat, tuh Allah maha penyantun, enggak dendam, diampunin udah, ya udah saya ampunin dosa-dosanya. Tuh begitu. Ya, tuh Allah namanya Halim. Di samping Halim, Ghafur, maha pengampun. Ya, nah kalau kita kan kadang-kadang orang berbuat dosa, berbuat salah sama kita, ya minta maaf, dibilang apa? Gue kagak maafin lu. Tuh. Berarti kita nggak punya sifat Halim.
Makanya kita harus punya sifat apa? Halim. Halim itu artinya penyabar, penyantun. Ya, ada orang nyakitin kita mulu. Suatu saat disadar, diminta maaf. Ya, selama ini saya sering nyakitin kamu. Saya mohon maaf. Saya sudah sadar sekarang. Maafin gak kira-kira? Maafin. Jangan dendam kita. Aduh, gue rasanya kalau ingat sama lu udah sakit banget hati gue. Jangan. Udah, maafin aja udah. Itu namanya kita punya sifat halim, penyantun, pemaaf. Allah aja ngajarinnya begitu. Allah yang punya segalanya, tapi Allah nggak pernah dendam. Ada hambanya yang berbuat dosa, ingkar lama banget, kemudian dia bertaubat, udah Allah maafin. Ya, enggak dikata apa-apa udah. Ya, itu seperti itu. Nah, beginilah kita kalau punya sifat halim tuh bagus. Artinya ya kita tuh penyabar, enggak pendendam. Orang kalau udah sifatnya dendam, wah repot dah. Ya, dalam hatinya udah pendendam. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Saudara, yuk kita bersihin tuh hati kita. Hati kita jangan punya sifat dendam, jangan. Biarin orang nyakitin kita, biarin. Ya, nah apalagi dia udah sadar, minta maaf. Ya, kita orang baik biasanya ngomongnya begini. Kalau ada orang minta maaf, ya Allah, Bapak saya mohon maaf. Selama ini saya sering nyakitin Bapak, saya fitnah Bapak. Apa kata dia? Ya dibilang, sebelum ente minta maaf, saya udah maafin. Cakep gak begitu? Cakep banget. Nggak ada dendam, nggak ada. Tuh, jangan ada embel-embelnya. Lu enak banget minta maaf aja. Tapi gue sakit banget udah nih. Nah, ayo nggak boleh begitu dah, nggak boleh. Ya, itu namanya halim. Cuma orang susah punya sifat halim, susah. Ya, susah tuh. Orang pinter sama halim dua tuh susah. Kadang-kadang ada orang pinter sombong. Ya. Kadang-kadang ada orang halim kagak pinter. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang pinter plus halim, wah cakep udah. Ya, kan ada kita punya guru kadang-kadang tuh sabar, ya, santun, dilayanin tuh, benar-benar dilayanin. Murid-muridnya, kadang-kadang muridmu keterlaluan, begini, tapi santun aja, santun dia, nggak pernah marah gitu, nggak pernah marah. Ya, nggak pernah marah. Nah, itu namanya halim. Ya, sifat Allah itu halim, ghafur. Tuh, kalau Allah aja halim sama ghafur, apalagi kita sebagai manusia. Nggak boleh kita nggak punya sifat halim. Nah, ini yang dimaksud innahu kana haliman ghafura. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah zat yang penyantun dan maha pengampun. Haitsu lam yu'ajilkum bil uqubati, di mana Allah tidak pernah menyegerakan kamu untuk disiksa. Padahal hamba-hambanya banyak banget yang berbuat dosa, banyak banget yang berbuat salah, tapi Allah kagak cepet-cepet siksa gitu. Jadi Allah nggak cepet-cepet siksa, ukubah namanya. Biarin aja, mudah-mudahan aja besok dia sadar, dia istighfar, dimohon ampun. Itu namanya Allah sabar berarti. Coba kalau model kita, ya udah siksa aja, nah begitu. Tapi Allah enggak. Ya ada orang rezeki dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih, tapi tetap aja dosanya banyak, maksiatnya banyak. Tetap Allah kasih tiap hari rezeki. Itu Allah tuh. Kalau kita ada orang duit kita kasih tiap hari, kemudian dia berbuat macam-macam kita, besok kita stop udah. Gak, gue nggak bagi lagi loh. Nah begitu. Tapi Allah nggak begitu Bapak Saudara. Coba banyak orang-orang tuh yang durhaka, yang nggak pernah menjalankan perintah-perintah Allah, dikasih nggak rezeki? Dikasih. Bahkan kadang-kadang banyakkan dia. Betul nggak? Iya. Tuh. Itu namanya Allah itu halim, ghafur, tidak pernah menyiksa kamu dengan siksaan, ya disegerakan itu enggak. Tapi kalau udah batas akhirnya nanti di akhirat, kalau sampai mati dia nggak sadar-sadar, nah di akhirat baru dia kena dah. Ya.
Kalau di dunia masih dikasih kesempatan. Ya, kalau dia mau perbaiki, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah nanti di akhirat yang kena siksaannya. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan apabila kamu baca Quran, ja'alna bainaka, maka kami jadikan di antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minun, dan antara orang-orang yang tidak percaya bil akhirati, dengan akhirat, hijaban mastura, ada hijab dinding yang tertutup. Tuh, jadi ada orang yang masih kagak percaya sama akhirat. Ya, ada yang bilang tuh orang kalau udah mati habis udah. Masih banyak yang begitu. Kehidupan di dunia, ya sangkanya udah habis kalau udah mati. Ya, tapi kalau kita enggak, ya, bahwa setelah kehidupan dunia ada lagi kehidupan di mana? Di akhirat. Tuh begitu. Makanya kita harus ya benar-benar ya menjaga perbuatan kita, jangan sampai ada yang salah. Sebab nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di mana? Di akhirat. Jadi setelah kematian ada lagi nanti kehidupan di akhirat. Dan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tapi masih ada orang kagak percaya tuh. Ya, jadi ada orang yang tidak percaya dengan ya kehidupan akhirat. Hijab dia, ada dinding yang menutup. Aisatiron yang menutup laka bagi kamu anhum dari mereka. Fala yarawnaka, maka mereka tidak melihat kamu. Nazala, ini turun ayat fiman aradal fatka, ya pada orang-orang yang ingin menghancurkan bihi sallallahu alaihi wasallam, dengannya sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan ala qulubihim, di hati mereka akinnatan aghniyatan, penutup. Tuh, jadi kata Allah, saya atau kami telah jadikan ya di dalam hatinya tuh akinna, ditutup. Khotamallahu ala qulubihim, Allah sudah tutup hati mereka. Tuh, jadi waja'alna ala qulubihim akinna, jadi kami jadikan hati mereka itu tertutup. Aghtiyah ayab kohuhu, untuk memahami Al-Quran, min ayab hamul Quran, jadi udah tertutup mereka. Jadi orang-orang kafir sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama aja mau dikasih peringatan ataupun tidak, mereka tidak percaya. Tuh, khatamallahu ala qulubihim itu udah begitu. Jadi dalam hatinya udah terkunci. Ya udah terkunci. Nah, ini adalah orang-orang kafir, ya, sehingga tidak bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena sudah terkunci hatinya. Artinya falayab hamunahu, artinya ya mereka tidak memahami Al-Quran. Ya, jadi dibacakan Al-Quran tetap aja mereka nggak paham. Kenapa? Ya karena ya mereka itu hatinya udah tertutup, terkunci. Wabi azanim wakro, kemudian di telinga mereka ada sumbatan. Wakro itu artinya sumbatan. Sumbatan itu artinya apa? Ditutup gitu. Ini telinganya disumbat. Ya, ini perumpamaan. Jadi artinya enggak pernah mendengarkan kebaikan-kebaikan. Karena telinganya udah tersumbat. Wabi azanihim wakro, dan pada telinga mereka itu ada sumbatan, aisikolan, yaitu sikon yang menutup ya kepada telinganya. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak dapat mendengar kebaikan. Tuh, makanya mereka jadi nggak dengar kebaikan. Kenapa? Karena sudah tertutup. Tuh, udah disumbat, telinganya disumbat. Sumun bukmun umyun pahum la yarjiun. Udah tuli, bisu, ya budeg, ya enggak benar-benar nerimain ya tanda-tanda kebenaran, sehingga diumpamakan seperti orang yang udah tuli, sumun, bukmun, bisu, umyun, ya buta, ya itu namanya sumun, bukmun, umyun pahum la yarjiun. Jadi ya mereka
mereka itu sudah terkunci hatinya, kemudian telinganya tersumbat sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Wa idza dzakarta rabbaka, dan apabila engkau ingat terhadap Tuhan engkau, fil Quran, di dalam Al-Quran, wahdahu, semata, tuh di Quran saja, wallau, maka mereka akan berpaling, an adbarihim nupuro, ya berpalingnya di atas, ya belakang mereka, ya dengan penuh nufur, kebencian. Tuh, jadi mereka akan membelakangi, ya, dengan penuh kebencian. Nahnu a'lamu, kami ini lebih mengetahui, bima yastami'una bihi, dengan apa yang mereka dengar, bisababi minal haz'i, dengan sebabnya daripada, ya, kerendahan. Idh yastami'una, ketika mereka mendengar, ilaika, pada kamu, ya, apa qira'ataka, yaitu bacaan-bacaan kamu. Wa idhum, dan ingatlah ketika mereka najwa, berbisik-bisik, yatanajaluna, yaitu mereka berbisik-bisik, bermunajat, bainahum, antara mereka, ayatahadasuna, yaitu berbicara. Ya, ingatlah, ini badalun min iz qablahu, yaquluz zalimun, ingatlah ketika orang-orang zalim berkata, fitanajihim, di dalam, ya, bermunajatnya, berbisik-bisiknya. In artinya ma, ya, tidaklah tattabi'una, kamu mengikuti, illa rajulan mashura, kecuali dia itu laki-laki yang kena sihir. Tuh sampai begitu. Jadi kalau ada, ya, orang-orang Mekah, Pak, masuk Islam, ngikut ajaran Nabi, ya, kata orang-orang kafir, oh ente kena sihir Nabi Muhammad. Tuh begitu. Ya, jadi orang kalau udah ngikutin ajaran Nabi Muhammad, kata orang-orang kafir Mekah, wah orang ini udah kena sihirnya Muhammad. Tuh begitu. Masya Allah, begitulah alasan-alasan orang-orang kafir Mekah begitu. Jadi Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Ya, jadi Al-Quran itu dikata sihirnya Nabi. Ya, jadi kalau seandainya dibaca Al-Quran, ya, akhirnya dia tertarik, ya, kemudian dimasuk Islam, udah diejek, oh ini orang ini udah kena sihirnya Muhammad. Gitu. Ya, jadi, ya, Nabi Muhammad tuh berdakwah begitu berat, tantangannya di Mekah, ya, seperti itu. Tapi Nabi karena memang sudah benar-benar, ya, dipersiapkan oleh Allah, ya, itu sampai pada waktu Isra Mi'raj hatinya dicuci. Ya, saat Isra Mi'raj kan dioperasi, ya, sama malaikat Jibril, hatinya dicuci, Pak, saudara, sehingga benar-benar tuh, Masya Allah, apapun yang dihadapi sama Nabi itu benar-benar, ya, Nabi hadapinya dengan penuh kesabaran, sehingga akhirnya dakwanya berhasil dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun, ya, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, ya, dengan susah payah, ya, duka cita, sukacita, akhirnya alhamdulillah beliau berhasil berdakwah. Turun ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ini tandanya sempurna sudah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kata orang-orang kafir terhadap orang-orang yang ngikutin ajaran Nabi Muhammad, itu orang kenapa? Kena sihir. Mahdu'an maghluban ala aqlihi, tertipu sehingga akalnya udah kagak waras lagi karena udah kena sihirnya Nabi Muhammad. Nah, ini na'udzubillah min zalik. Nanti baru qala ta'ala unzur kaifa darabulakal amsal. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.